Di sini saya ingin memaparkan materi terkait dari jurnal yang saya pilih, yaitu dengan judul Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan Lokal di Distrik Konda di Papua Barat Daya. Nah, kalau kita bicara soal ketahanan pangan, artinya kita itu lagi ngomongin seberapa mudah sih orang itu bisa mendapatkan makanan yang cukup, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi setiap harinya. Nah, di Indonesia ini masalah ketahanan pangan ini sangat penting banget ya, apalagi di daerah terpencil seperti contohnya kayak di Papua, Distrik Konda misalnya, punya kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau, terus jalannya belum bagus, dan sebagian besar masyarakatnya itu bergantung pada ketahanan pangan, yaitu sebagai petani yang ada di sana gitu. Pangan lokal kayak seperti sagu, ubi jalar, jagung, dan sayur-sayuran. Nah, karena akses pangan dari luar daerah itu terbatas, jadi masyarakat di sana itu benar-benar bergantung pada hasil pertanian mereka sendiri. Nah, di sinilah muncul masalah bagaimana kalau hasil panennya turun atau harga pangannya naik, maka otomatis ketahanan pangan mereka itu terganggu. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian yang dimana peneliti ini dilakukan dengan 3 tujuan utama, yaitu melihat seberapa banyak sih beragam pangan lokal yang tersedia di Distrik Konda di Papua Barat Daya ini. Nah, menganalisis kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan ya, baik dari segi ekonomi, sosial maupun infrastruktur, dan mengetahui dampak ketersediaan dan aksesibilitas pangan ini terhadap pangan yang ada di masyarakat Distrik Konda Papua ini. Nah, yang terakhir itu ada metode penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan campuran atau mix method, yang dimana jadi ada data kuantitatif, yaitu ada seperti data angka, dan kuantitatif, yaitu hasil wawancara dan observasi. Nah, data ini tuh dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan petani, pedagang, pejabat daerah, dan observasi lapangan pertanian dan pasar. Nah, kuesioner ke 50 rumah tangga di kampung Waramanelek dan Bariak. Iya. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada ketersediaan pangan lokal. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa produksi pangan di Distrik Konda Papua Barat Daya ini didominasi oleh sagu. Nah, di Papua Barat Daya ini sagu mereka mempunyai 500 hektar lahan sagu dan produksi 300 ton per tahunnya. Lalu yang kedua yaitu ada ubi jalar. Nah, di Distrik Konda Papua Barat Daya ini mereka memiliki 200 hektar lahan ubi jalar dan 150 ton per tahunnya. Dan yang ketiga yaitu ada jagung. Mereka memiliki perkebunan jagung 150 hektar dan 100 ton per tahunnya. Lalu yang keempat ada sayuran. Mereka memiliki lahan sayur sebanyak 100 hektar dan memproduksi 50 ton per tahunnya. Kenapa sih sagu paling banyak? Nah, karena tanaman sagu ini cocok untuk dengan kondisi dan iklim Papua yang bisa dibilang lembab dan basah. Selain itu, sagu juga punya nilai budaya yang kuat bagi masyarakat setempat. Sagu juga sudah jadi makanan turun-temurun bagi masyarakat. Nah, sementara itu, tanaman lain seperti jagung dan sayuran butuh perawatan lebih intensif dan lahan yang lebih kering. Jadi produksinya itu cuman terbatas. Lalu yang selanjutnya yaitu ada aksesibilitas pangan. Nah, masalah besar di Distrik Konda ini adalah akses pangan. Nah, hasil dari wawancara ditemukan beberapa kendala, yaitu yang pertama ada jalan dan transportasi yang masih buruk, harga pangan yang sering naik turun karena ongkos distribusi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada pendapatan masyarakat yang sangat rendah yang bisa menjadi suatu kendala bagi mereka. Jadi mereka tuh buat beli bahan pokok nih kayak terbatas karena kekurangan uang atau kurangnya ekonomi bagi mereka. Lalu yang keempat ada akibatnya, walaupun pangan tersedia, tidak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah gitu. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada ketahanan pangan. Nah, karena masyarakat
masih bergantung pada pangan lokal, kalau panen gagal atau harga naik, mereka langsung terkena dampaknya. Nah, selain itu, karena jenis pangan yang dikonsumsi masih terbatas, jadi lebih banyak sagu. Asupan gizi masyarakat juga belum seimbang karena mereka tuh lebih banyak konsumsi sagu daripada mengkonsumsi sayuran-sayuran atau daging-daging. Lalu pemerintah daerah pun sebenarnya punya peran penting di sini. Nah, terutama dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal. Nah, kesimpulannya yaitu jadi dari penelitian ini bisa kita simpulkan bahwa sagu adalah sumber pangan utama bagi masyarakat distrik Konda di Papua Barat Daya karena lebih cocok dengan kondisi alam. Nah, sudah jadi bagian dari budaya masyarakat setempat pula. Nah, namun akses terhadap pangan masih sulit karena kondisi ekonomi dan infrastruktur. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sagu adalah sumber utama pasokan pangan di distrik Konda, Papua Barat Daya karena cocok dengan kondisi alam dan sudah jadi bagian budaya masyarakat setempat. Namun, akses terhadap pangan masih sulit karena kondisi ekonomi dan infrastruktur yang terbatas. Akibatnya, ketahanan pangan masyarakat belum sepenuhnya kuat karena masih tergantung pada satu jenis pangan dan belum ada diverifikasi yang cukup. Berasal dari hasil penelitian oleh Rahmawati et al. Jurnal Dayengku 2023 berjudul Analysis of Supply and Adequacy of Food Based on Food Balance Sheets in Purworejo Regency. Penelitian ini menunjukkan bahwa Purworejo memiliki tingkat ketersediaan pangan yang cukup stabil. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah dengan komoditas utama beras, jagung, dan juga kedelai. Berdasarkan data neraca pangan, produksi beras di Purworejo mampu memenuhi kebutuhan lokal dan bahkan surplus hingga 15%. Namun, tantangan muncul dari faktor iklim dan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian. Pemerintah daerah berupaya mengatasinya dengan memperkuat cadangan pangan lokal dan program optimalisasi lahan subur.